Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Herrawati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Zoologi Invertebrata. Yang terhormat, Bapak Diki Muhammad Khaidir SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Zoologi Invertebrata dan rekan-rekan yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Annelida, the Metameric Body Form. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Nur Alamsyah selaku pemateri pertama, Zulfi Samsyidik selaku pemateri keempat, Andri Musa Maulana selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri, Depi Romdiani selaku moderator dan pemateri ketiga. Adapun outline materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada Characteristic, Structure and Function of the Annelida. Yang kedua ada Clade Polychaeta. Yang ketiga ada Clade Oligochaeta. Yang keempat Clade Hirudinea. Dan yang terakhir Annelida's Role in Life. Sebelum ke materi pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan evolusi dari Annelida. Pada gambar menunjukkan bahwa salah satu interpretasi tentang hubungan Annelida dengan kerajaan hewan lainnya. Hubungan yang digambarkan di sini yaitu didasarkan pada bukti dari biologi perkembangan dan molekuler. Adapun Annelida sendiri ditempatkan di dalam Lopotorochozoa bersama dengan moluska, Platyhelminthes dan juga lainnya. Selanjutnya yaitu materi pertama tentang Characteristic, Structure, and Function of the Annelida yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Nur Alamsyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik, struktur, and functional of the Annelida. Apa sih itu Annelida? Annelida ini merupakan hewan dengan bentuk tubuh seperti cincin, gelang-gelang, ataupun ruas-ruas. Terus, filum Annelida juga merupakan kumpulan dari cacing tanah, cacing laut, dan juga terestrial. Annelida ini adalah cacing dengan bentuk bilateral, dengan xylem dan tubuhnya bersegmen-segmen, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Kebanyakan dari filum Annelida adalah dari kelas Polychaeta atau jenis cacing laut. Kelas yang lainnya disebut juga Oligochaeta, misalnya cacing tanah, dan juga dari kelas Hirudinea. Contohnya itu tinta. Disebut Polychaeta dan Olichaeta karena asal katanya yaitu poly artinya banyak, sedangkan oligo artinya sedikit. Nah, untuk karakteristik dari Annelida sendiri, yang pertama itu bentuk tubuhnya. Annelida adalah salah satu hewan multiseluler dan berbentuk simetris bilateral. Annelida juga memiliki tubuh yang lunak, berbentuk silindris atau gilig, dan juga berruas-ruas. Ruas tubuhnya bagian luar tampak seperti cincin, disebut juga anuli. Sedangkan ruas tubuhnya di bagian dalam berupa septa atau pembatas. Tubuh Annelida dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu anterior, yaitu ujung kepalanya, ada posterior, ujung ekor, dan juga ventral atau perut. Terus ada juga dorsal, yaitu bagian punggung dari Annelida. Hampir semua segmen tubuhnya memiliki organel yang sama, sehingga disebut segmen metameri. Nah, pada segmen tubuhnya ada yang disebut dengan parapodia, yaitu tonjolan otot dengan silia yang berfungsi untuk membantunya bergerak. Tetapi ada juga beberapa jenis Annelida yang tidak memiliki silia, misalnya cacing tanah. Annelida juga merupakan hewan selomata dan memiliki tubuh dengan panjang sekitar 1 mm hingga lebih dari 3 meter. Annelida juga memiliki otot bulat dan otot memanjang. Apabila otot memanjang menyempit, maka segmen tubuh menjadi pendek. Sedangkan apabila otot bulat menyempit, maka segmen tubuhnya akan melebar. Lalu untuk lapisan tubuhnya sendiri, Annelida ini merupakan hewan selomata karena sudah memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu rongga yang terletak di antara jaringan tubuh dengan saluran pencernaan makanan. Nah, lapisan tubuh ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epiderm, lapisan mesoderm, dan juga lapisan endoderm. Nah, setiap lapisan ini juga akan berkembang dan akan
mengalami diferensiasi menjadi jaringan dan organ. Lapisan yang pertama itu lapisan epiderm akan membentuk kulit atau kutikula yang tipis. Sedangkan lapisan mesoderm akan membentuk lapisan jaringan otot sirkuler dan longitudinal. Saat epitel yang memperluas itu bentuk otot tubuh ini akan membentuk epiheliomuskular. Yang terakhir itu ada lapisan endoderm yang akan membentuk saluran pencernaan. Selain itu, untuk habitat dari Annelida sendiri di air laut, air tawar, dan juga terestrial. Nah, untuk sistem pencernaan dari Annelida sendiri, apa yang makanan Annelida ini berupa detritus cairan hewan atau darah vertebrata yang ada pula dan bersifat herbivora dan karnivora. Sistem pencernaan ini dimulai dari mulut, faring, esofagus, empedal, usus, dan terakhir ada anus. Untuk sistem respirasinya sendiri, proses respirasi pada Annelida ini dilakukan melalui difusi pada permukaan tubuh atau dengan kulitnya, sehingga kulit Annelida ini akan selalu terlihat lembab atau basah. Annelida yang hidup di air melakukan pernapasan yaitu dengan insang yang terbentuk melalui perluasan varifodia. Lalu ada sistem transportasinya. Sistem transportasi Annelida ini dilakukan dengan jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh. Jantung Annelida terdiri berupa 5 lengkung aorta yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh darah Annelida terdiri dari pembuluh ventral, pembuluh dorsal, dan kapiler. Pembuluh ventral ini akan membawa darah ke arah belakang, sedangkan pembuluh dorsal akan membawa darah ke arah depan tubuhnya. Lalu ada pembuluh kapiler berperan dalam mentransfer darah dari pembuluh ventral ke pembuluh dorsal. Nah, pembuluh ini banyak terdapat pada dinding tubuh dan di sekitar usus. Lalu cairan tubuh Annelida ini mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Cairan ini juga mengandung sel selmocyte yang berfungsi untuk pertahanan tubuh dari infeksi. Lalu ada peredaran darah dari Annelida ini tertutup gitu, di mana cairan darahnya itu terdapat di dalam saluran darah atau pembuluh darah yang berada di tubuh Annelida. Lalu untuk sistem ekskresinya sendiri, alat ekskresi dari Annelida ini adalah nefridia atau nefridium yang berada di setiap ruas tubuhnya. Nefridium ini terdiri dari nefrotoma, tubulus, dan nefridiofor. Nefrotoma ini berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan disekresikan. Kemudian tubulus berbentuk saluran yang berfungsi menyalurkan zat ekskresi dari nefrotoma ke tubuh luar, dan lubang pengeluaran ekskresi disebut nefridiofor. Lalu untuk sistem indranya sendiri dan sistem sarafnya. Sistem saraf dari Annelida ini terdiri dari satu ganglia atau ganglion dan satu pasang saraf yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan pusat saraf pusat. Sistem saraf pusat lainnya berbentuk seperti tangga, terdapat di bagian ventral yang menjalar ke sepanjang tubuh ke arah posterior. Ganglion ini terletak di atas dan di dalam dan di depan faring yang berhubungan oleh tali saraf dan kedua sisi faring. Sedangkan di bagian anterior terdapat sel sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya, bahan kimia, gelombang, dan tekanan. Lalu ada sistem gerak dari Annelida. Annelida memiliki alat gerak berupa parapodia yang berfungsi atau yang digunakan untuk merangkak dan berenang. Parapodia ini bergerak dengan adanya septa yang kemudian otot sirkuler dan otot longitudinal akan mengubah posisi sehingga terjadilah gerak peristaltik atau gelombang kontraksi dan relaksasi secara bergantian di sepanjang tubuhnya. Sebagian spesies Annelida ini yang hidup di laut akan bergerak dengan cara memutar faring atau tenggorokan untuk menembus dasar laut dan menarik tubuhnya ke dalam pasir. Lalu ada sistem reproduksi dari Annelida. Semua Annelida akan berkembang biak secara seksual. Fertilisasinya ini terjadi di dalam tubuh atau di internal. Dan
ada yang terjadi di luar tubuh atau eksternal. Annelida akan bersifat hermaprodit dan akan berkelamin terpisah. Maksud dari annelida bersifat hermaprodit ini adalah masing-masing individu memiliki dua kelamin, yaitu ada kelamin betina dan juga ada kelamin jantan. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator atau dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Nur Alamsyah. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang clade polychaeta yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andri Musa Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Clade polychaeta. A. Struktur polychaeta. Permukaan tubuh mengandung setae dan dilapisi kutikula. Setiap segmen tubuh terdapat parapodia. B. Subkelas polychaeta. 1. Erantia. Berkeliaran bebas, contoh cacing, karang, Nereis pelagica. Yang kedua, Echiura. Annelida terderivasi. Yang ketiga, Seredentia. Menetap, contohnya yaitu Galeolaria, KS Pitora. C. Sistem pencernaan, yaitu mempunyai saluran yang berupa tabung lurus dengan urutan 1 mulut, faring, esophagus, perut, dan saluran usus. Sistem pernapasan dan sirkulasi. Sistem pernapasan pada tubuh berfungsi sebagai pertukaran gas, tetapi ada juga yang memiliki insang. Pada pembuluh darah dorsal anterior, pembuluh darah ventral yaitu posterior. Sistem saraf. Otak polychaeta terdiri dan dua lobi yang terletak pada daerah prostomium bagian dorsal. Pada bagian otak ini mengkoordinasikan sistem saraf pada bagian palpus, antenae, mata dan organ nukal. Kontraksi otot pada polychaeta itu melibatkan aktivitas neuron yang kompleks. Sistem produksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem produksi aseksual dan reproduksi seksual. Sistem ekresi polychaeta dengan sistem peredaran darah tertutup yaitu protonephridia. Polychaeta dengan sistem peredaran darah terbuka yaitu metanephridia. Contoh polychaeta yaitu hidup sesil atau menempel. Contoh polychaeta yang lain yaitu bergerak bebas seperti Nereis virens, Arenicola marina, Eunicephridis atau cacing palolo. Yang terakhir yaitu Lycidice oele. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andri. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang clade oligochaeta yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama yaitu ada struktur oligochaeta. Oligochaeta terdiri dari bagian anterior ataupun ujung kepala, yang mana di bagian anterior ini terdapat lubang mulut, kemudian terdiri dari bagian ventral ataupun bagian perut, bagian dorsal atau bagian punggung, dan bagian posterior ataupun ekor, yang mana di bagian posterior ini terdapat lubang anus. Bagian anterior ini lebih besar ukurannya dibandingkan dengan posterior. Kemudian bagian ventral atau bagian perut memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan bagian dorsal ataupun bagian punggung. Oligochaeta ini tidak memiliki parapodia, namun memiliki beberapa stay pada tubuhnya yang bersegmen. Panjangnya sekitar 0,5 mm sampai dengan 3 meter. Kepalanya berbentuk kerucut dan tanpa alat sensori. Anatomi kelas oligochaeta secara melintang dan bagian paling luar atau permukaan sampai bagian dalam yaitu rongga tubuh atau selom terdiri dari lapisan kutikula, epidermis, dan lapisan otot. Rongga tubuhnya ataupun selom ini cukup luas tempatnya dan di selom ini terdapat usus, metanephridia, dan organ reproduksi. Pembagian segmentasi tiap selom ini terpisah dengan sempurna.
tetapi pemisah di antaranya masih terbuka untuk dilalui simpul-simpul saraf ventral dan pembuluh darah mayor pada bagian atas dan bawah. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan oligochaeta. Sistem pencernaan oligochaeta ini sudah sempurna, yang mana terdiri dari mulut, faring, esofagus, empedu, usus, dan juga anus. Makanannya berupa detritus atau sampah organik, sehingga cacing ini banyak ditemukan di tempat pembuangan sampah. Mulutnya sendiri terletak pada bagian bawah kepala dengan bentuk relatif sederhana. Faringnya berlendir dan glandular mengandung kelenjar faringeal sebagai massa putih. Esofagusnya sendiri berupa tabung sempit. Crop ataupun tembolok sebagai modifikasi bagian belakang esofagus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang berdinding tipis. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi dan pernapasan oligochaeta. Sistem sirkulasi pada oligochaeta ini mempunyai pembuluh darah kontraktil yang disebut sebagai jantung. Sistem pernapasannya mempunyai struktur khusus yang mana menggunakan pembuluh kapiler pada dinding tubuhnya yang berfungsi untuk pertukaran respirasi. Sistem respirasinya dilakukan dengan permukaan kulit. Oksigen yang larut air tanah masuk secara difusi melalui epidermis yang basah. Pembuluh darah dorsal yang mengelilingi jaringan klorogogen di atas usus berfungsi sebagai jantung. Jantung ini dengan gerakan peristaltik muskular untuk memompa pembuluh darah, yang mana juga berfungsi sebagai pengatur tekanan darah. Darah ini mengalir melalui pembuluh darah ventral, mengelilingi bagian bawah usus. Pembuluh darah ventral kemudian membawa celah ke dinding tubuh percabangan yang ada pada daerah kepala. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Bagian-bagian yang nyata terlihat pada sistem saraf yaitu ada dua lobus otak yang terdapat di atas paring pada segmen ketiga, dan otak ini dilanjutkan dengan adanya simpul saraf ataupun ganglia supraesofagus pada segmen keempat. Kemudian dilanjutkan ada tali saraf ventral yang merupakan lanjutan dari ganglion subesofagus ke arah bagian posterior sampai akhir tubuh cacing. Pada tiap segmen terdapat simpul-simpul saraf yang membesar ataupun membengkak ke arah ke bagian tengah sampai bagian dorsal. Adanya serabut saraf ini akan meneruskan ataupun mengirim impuls secara cepat. Sel-sel kecil yang mempunyai fungsi sebagai penerima cahaya atau fotoreseptor terdapat di dalam bagian epidermis dan prostomium. Pada umumnya, cacing merespon secara positif terhadap cahaya yang lemah dan merespon negatif ataupun menghindar pada cahaya yang kuat. Sel-sel epidermis juga terdapat rambut-rambut halus yang sangat banyak pada bagian atas ataupun pada bagian anterior pada tubuhnya. Yang mana fungsi bulu-bulu halus ini yaitu mendeteksi ataupun mengenal makanan, mendeteksi getaran, dan juga stimulus sentuhan. Selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi. Cacing tanah sendiri memiliki klitelium yang berfungsi sebagai lubang kopulasi atau tempat memasukkan sperma dari cacing lawan kawinnya. Cacing ini bersifat hermafrodit dan fertilisasinya dilakukan secara internal. Pembuahan harus dilakukan dengan cacing lain. Kemudian, telur yang dihasilkan akan didorong ke segmen nomor 6 dan 7 untuk dibuahi. Sperma dari cacing lain akan masuk melalui lubang di klitelium. Setelah fertilisasi terjadi, telur akan dilindungi lendir yang disebut kokon. Lalu, kokon akan dilepaskan dan akan menjadi cacing kecil. Kemudian yaitu sistem ekskresi dan juga habitat. Sistem ekskresi cacing tanah yaitu dengan nepridium. Sedangkan habitatnya yaitu hidup di tanah yang mengandung kelembaban yang cukup tinggi karena ia menggunakan badannya yang lembab untuk pertukaran gas. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup oligochaeta. Telur dan cacing tanah terdapat pada kokon atau oothecae yang biasanya diletakkan di bawah dekat permukaan tanah. Perkembangan telur setelah fertilisasi di dalam ovarium berubah menjadi oogonia yang kemudian membelah menjadi bentuk oosites. Kemudian bertambah besar dan mengandung kuning telur. Oosites kemudian akan dilepaskan dari ovarium dan masuk ke dalam ovisax, di mana akan lepas sampai bagian peritoneum. Ketika oosites matang, maka telur akan dilepas dari opiduk ke lubang betina.
yang kemudian dalam waktu yang bersamaan kokon ini disekresikan oleh klitelum. Cacing mensekresikan kokon pada deposit telur dan sperma. Kemudian terjadi pembuahan dan perkembangan telur di dalam kokon. Ketika cacing muda ini kemudian muncul cacing muda yang mirip dengan cacing dewasa. Adapun contoh dari Oligochaeta sendiri, yaitu yang pertama ada Lumbricus terrestis, yang mana ini merupakan cacing tanah Amerika. Kemudian yang kedua ada Peretima sp yang merupakan cacing tanah Asia. Kedua cacing ini yaitu Lumbricus terrestris dan Peretima sp ini susah dibedakan dari segi strukturnya, tetapi ukuran cacing tanah Asia atau lokal ini lebih kecil dibanding dengan cacing tanah Amerika. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada Tubifax yang atau disebut juga dengan cacing merah atau cacing sutra atau cacing rambut, yang mana cacing ini hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang kaya akan bahan organik. Cacing ini memiliki 57% protein dan 13% lemak di dalam tubuhnya. Berkembang biaknya lewat telur secara eksternal. Telur yang dibuahi oleh jantan akan membelah menjadi 2 sebelum menetes. Selanjutnya yaitu peranan Oligochaeta bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Kemampuan cacing tanah mengurai bahan organik ini 3-5 kali lebih cepat. Itulah sebabnya cacing tanah sangat potensial dijadikan sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedua yaitu sebagai pendaur ulang limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Cacing tanah ini dikenal sebagai binatang pengurai atau perombak bahan organik. Cara ini sangat menguntungkan karena limbah tidak perlu diangkut ke tempat penampungan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan baku pakan ternak dan juga ikan. Ditinjau dari segi kandungan protein, ternyata tepung cacing tanah masih lebih baik dibandingkan dengan tepung ikan, yang mana kandungan protein tepung ikan hanya sekitar 58%, sedangkan tepung cacing tanah mencapai 64-76%. Cacing tanah ini juga mengandung asam amino paling lengkap, berlemak rendah, mudah dicerna, dan tidak mengandung racun. Kemudian yang keempat yaitu cacing tanah ini dijadikan sebagai bahan baku obat dan juga kosmetik. Hal ini telah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Unpad Bandung, yang mana tipus dan diare merupakan 2 penyakit yang sangat sering mewabah di masyarakat. Penelitian ini didukung oleh penelitian di Laboratorium Farmasi Unpad yang menyatakan bahwa enzim dalam cacing tanah mampu memperbaiki proses fisiologis tubuh sehingga gangguan penyakit dalam sirkulasi darah menjadi berkurang. Kemudian peranan yang kelima yaitu sebagai bahan baku makanan dan minuman. Di Jepang sendiri dan di beberapa negara Eropa, cacing tanah ini dijadikan sebagai makanan manusia, di mana di Jepang sendiri dikenal sebagai Permijuis yang merupakan minuman segar dengan cacing sebagai bahan baku utamanya, yang mana berkhasiat menyembuhkan sakit kepala. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi keempat, Cladhirudinea yang akan dijelaskan sebagian oleh rekan saya Andri dan sebagian oleh rekan saya Zulfi. Yang pertama yaitu oleh Andri. Kepada Andri saya persilahkan. Cladhirudinea. A. Struktur, yaitu tidak memiliki parapodium maupun seta pada segmen tubuhnya. Ada yang bersifat ektoparasit pada permukaan tubuh inangnya, yang berupa hewan vertebrata termasuk manusia dengan mengisap darah inangnya, dan ada yang hidup bebas dengan mangsanya invertebrata kecil seperti siput. Tubuh pipih. Pada interior dan posterior terdapat alat pengisap bersifat hermafrodit. Terdapat selom yang berisi jaringan penghubung dan otot-otot
biasa hidup di air tawar, air laut, tanah lembab. Sistem digesti: mulut, faring, tombolok, lambung, usus, rektum, anus. Makanannya Hirudinea ini berupa cacing, larva, serangga invertebrata lain, dan darah. Sistem respirasi dan sirkulasi. Sistem respirasi melalui permukaan tubuh, darah yang mengandung hemoglobin mengalir dalam pembuluh-pembuluh longitudinal yang berotot di sebelah lateral tubuh. Di sebelah dorsal dan ventral tubuh juga ada sinus-sinus berdinding tipis yang secara tidak langsung menghubungkan pembuluh-pembuluh longitudinal berotot itu dengan rongga-rongga dalam selom. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andri. Materi selanjutnya yaitu masih klad Hirudinea dan juga peranan Annelida yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfi. Kepada Zulfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatannya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sistem ekresi. Sistem ekresi Hirudinea menggunakan 17 pasang nephridium. Masing-masing nephridia mempunyai ekspansi berupa vesikula yang berbentuk gelembung dan merupakan muara saluran ekskresi. Sistem saraf dan perasa. Sistem saraf pada lintah sama seperti pada cacing tanah, tetapi pada lintah ganglion ventralnya lebih jelas, sedangkan ganglion cerebral lebih kecil. Lintah bermata 10 buah dan terdapat pada 5 segmen pertama. Pada segmen-segmen selanjutnya terdapat organ-organ sensoris. Selanjutnya reproduksi dan perkembangan. Lintah itu hermafrodit dengan beberapa pasang testis dan 1 pasang ovarium. Untuk reproduksi diperlukan fertilisasi silang. Massa sel sperma yang telah mengental dimasukkan ke dalam vagina lintah partnernya melalui penis. Fertilisasi berlangsung secara internal dan perkembangan terjadi dalam kokon seperti pada cacing tanah. Tiap telur yang dibuahi menjadi zigot dan tumbuh menjadi lintah-lintah kecil dalam kokon, diletakkan di alam bebas. Contoh Hirudinea yaitu Haemadipsapita, yang kedua Hirudo medicinalis. Materi selanjutnya yaitu Annelida Role in Life. Peran Annelida dalam kehidupan. Yang pertama, berperan sebagai detritivore di ekosistem. Yang kedua, bernilai ekosistem karena terdapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Salah satu contohnya yaitu cacing tubifax. Selanjutnya adalah bahan konsumsi seperti cacing wawo dan cacing palolo. Yang keempat, memegang peran penting bagi agroekosistem, yaitu cacing tanah. Yang kelima, bahan pengobatan tifus dan bahan kosmetik. Yang keenam, digunakan dalam dunia kedokteran yaitu Hirudo medicinalis sebagai zat anestetik atau penghilang rasa sakit. Dan zat hirudin yang menghasilkan lintah dapat dimanfaatkan sebagai zat antikoagulan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zulfi yang telah menyampaikan materinya. Rupanya itu adalah materi terakhir yang dapat kelompok kami sampaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Annelida adalah salah satu jenis cacing yang bersegmen. Annelida merupakan hewan simetris bilateral selomata, mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan sistem syaraf yang tersusun seperti tangga tali. Annelida sendiri memiliki sistem digesti, saraf, ekskresi, dan reproduksi yang bersifat metamerik. Filum Annelida sendiri dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan segmentasi tubuhnya, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.